Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat rekan-rekan semua. Atas izin Allah, alhamdulillah hari ini saya bisa bikin sebuah video ya buat rekan-rekan semua untuk memberikan berbagai macam informasi tentang visa E8. Dan salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, dimana karena atas izin beliau lah kita nanti akan terselamatkan di akhirat nanti. Oke, rekan-rekan, saya pertama-tama mohon maaf sebesar-besarnya ya. Kenapa? Karena selama ini saya belum bisa setiap minggu atau setiap sering gitu ya memberikan informasi tentang program visa E8, karena ada beberapa hal gitu kan, ada beberapa hal yang terutama sih masalah teknis ya. Jadi saya juga tidak setiap pergerakan untuk perjalanan program visa E8 ini bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Tapi insya Allah hari ini saya akan menjelaskan dari A sampai Z gitu kan, bagaimana perkembangan dan nasib program visa E8 ini di Indonesia. Apakah program ini bisa terrealisasi dengan baik, dengan secepatnya, atau malah sebaliknya kan gitu kan. Saya akan jelaskan semuanya. Oke, saya akan bicara dulu sesuai fakta dan data yang ada hari ini tentang program visa kerja ke Korea Selatan. Sebenarnya sebelumnya saya dulu sempat bahas sih tentang ini. Ada beberapa visa kerja yang sudah berjalan di Indonesia, yaitu ya untuk Korea Selatan. Yang jelas kan dari mulai visa E7, E9, E10 kan gitu kan. Nah, sekarang yang berjalan itu adalah program visa manufaktur yang di programnya G2G ya, yang di bawah naungan BP2MI. Tapi mohon maaf, ini rekan-rekan harus dipahami sampai hari ini bahwa MOU untuk visa baru program G2G yang dijalankan oleh BP2MI ini sampai hari ini sebenarnya belum ada kesepakatan baru. Artinya pintu G2G ini masih tertutup. Tapi kan Sam katanya hari ini kan sudah pada terbang. Nah, itu yang terbang itu adalah program yang sudah mendapatkan visa yang sudah diproses dari sejak 3 tahun yang lalu, sebelum corona. Jadi ini kurang lebih sekitar jumlahnya 4.000 lebih ya. Dan ini juga untuk menyelesaikan yang ini aja itu bisa butuh waktu 2-3 tahun. Makanya sampai hari ini yang Sam tahu ya, dan Sam juga sempat mendapatkan informasi langsung dari salah satu stafnya dari BP2MI bahwa sampai hari ini Korea dan Indonesia belum ada MOU baru untuk program G2G manufaktur ini dengan menggunakan visa E9 gitu kan. Nah, tetapi untuk visa E10 atau fishing itu sudah berjalan. Itu fishing ini sudah berjalan. Jadi sekarang yang visa baru yang bisa keluar, yang sudah MOU untuk Indonesia itu, yang sudah terbuka lah, bordernya sudah dibuka gitu kan. Itu baru visa E10 atau fishing, untuk fishing. Jadi cuman itu. Nah, sekarang makanya semua orang di seluruh Indonesia yang punya itikad, minat, keinginan untuk kerja di Korea Selatan ini sekarang situasinya benar-benar sangat sulit. Kenapa? Karena jalannya emang bisa dibilang cuma fishing doang. Manufaktur nggak ada, artinya kan itu hanya menyelesaikan dari proses yang kemarin untuk manufaktur. Kemudian yang program G2G, kemudian juga untuk P2V juga yang saya tahu masih belum bisa terrealisasi sampai hari. Biarpun secara ini bordernya sebenarnya sudah dibuka resmi oleh Korea, tapi kan ternyata sampai hari ini belum ada realisasi juga. Jadi buat rekan-rekan semua, sekarang sebuah impian yang sangat luar biasa itu kan untuk bisa bekerja di Korea Selatan ini. Kenapa? Karena saking begitu sulitnya untuk menembus untuk bisa masuk ke Korea Selatan. Karena satu-satunya jalan yang sudah berjalan yang paling banyak itu di manufaktur itu adalah melalui program G2G. Dan sampai hari ini bisa dibilang belum berjalan. Karena kalau yang berjalan pun ini hanya memberangkatkan orang-orang yang sudah diproses sebelum corona terjadi kan. Nah, ini yang harus dipahami oleh rekan-rekan. Jadi pintu Korea ini sekarang untuk masuk Korea ini emang sangat-sangat sulit gitu. Nah, adapun ini program baru yang kita jalankan ini visa E8 ini semoga menjadi sebuah pintu baru untuk ngebuka bahwa para PMI Indonesia ini, CPMI ini bisa masuk ke Korea, yaitu yang di bidang pertanian. Oke, nanti saya akan bahas. Cuman ya ini harus dipahami lah oleh rekan-rekan semua. Jadi harus ngerti situasi dan keadaan kondisi hari ini itu seperti apa. Pengen ke Korea itu gimana gitu. Betapa sulitnya, betapa susahnya gitu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Atas izin Allah apapun bisa terjadi gitu.
Semoga program Visa Indah 8 ini menjadi sebuah pintu yang bisa dilalui buat para rekan-rekan semua CPMI di seluruh Indonesia untuk bisa memasuki Korea, bisa bekerja di Korea Selatan dengan visa resmi, ya kan, visa kerja resmi dengan target gaji di 23,5 juta per bulan. Karena di Korea Selatan ini emang gajinya sih emang 23,5 juta terendah, dan ini adalah gaji tertinggi untuk negara Asia Pasifik. Dibanding Jepang pun sekarang udah tinggian Korea ya. Kayak itu mungkin yang harus dipahami. Nah kadang kan mungkin rekan-rekan berpikir kenapa sih saya harus ngomong kayak gini. Nah ini emang fakta dan datanya seperti ini yang harus pahami dulu. Artinya begitu sulitnya untuk masuk Korea gitu kan. Tidak mudah untuk bisa bekerja di Korea Selatan. Ya orang-orang yang terbang kemarin saja sekarang lagi terbang itu kan mereka mungkin menghabiskan waktu 3-4 tahun gitu untuk bisa masuk ke Korea Selatan. Nah, tapi saya bicara seperti ini bukan mau mengecilkan hati rekan-rekan semua. Justru sebaliknya, ya kita harus benar-benar yakin gitu kan bahwa kita bisa masuk Korea Selatan dengan menggunakan visa kerja gitu kan. Bahkan sekarang untuk visa turis pun sebenarnya agak sulit sekarang. Tetapi ada informasi terbaru yang saya dapatkan. Pertama, sekarang pasca corona nih, PPKM sudah resmi dicabut dari Indonesia, ya kan? Yang keduanya juga Korea Selatan sudah juga mencabut, ya kan, seperti itu. Kalau di Korea saya nggak tahu ya namanya PPKM atau apa. Yang jelas sekarang karantina yang tadinya 14 hari kan udah mundur gitu kan. Bahkan kalau nggak salah seri ini itu Korea insya Allah mungkin sudah dibuka. Sudah dibuka informasi yang saya dapat kemarin untuk masalah karantina. Artinya proses untuk masuk Korea itu sekarang sudah tidak terlalu sulit, udah dibuka lah, udah mudah sekarang setelah pasca corona ini. Dan ini menjadi angin segar lah buat kita semuanya ya gitu ya, buat rekan-rekan. Nah bicara lagi balik ke program Visa E8 gitu kan. Terus Visa E8 ini mau gimana nasibnya, mau seperti apa gitu kan. Saya kemarin udah komunikasi sama Pak Kusmianto. Pak Kusmianto juga sebenarnya udah koordinasi dengan sudah koordinasi dengan pihak Korea. Jadi ada dua orang yang berkomunikasi, dan dua pihak lah, dua instansi lah yang terlibat gitu kan, yang melakukan komunikasi dengan Pak Kusmianto. Yang pertama adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Pertanian Korea Selatan, dan yang kedua adalah perwakilan dari salah satu pemerintahan daerah di Korea Selatan. Seperti itu. Nah program Visa E8 ini jelas sampai hari ini saya mau katakan kepada rekan-rekan bahwa peluang program Visa E8 ini benar-benar masih sangat terbuka lebar. Artinya peluangnya masih sangat besar gitu untuk bisa direalisasikan gitu. Cuman ada beberapa hal yang mungkin kemarin kenapa sih bisa sampai tersendat-sendat sampai hari ini. Ya pertama emang yang jelas itu birokrasi Indonesia. Kenapa? Birokrasi Indonesia yang kemarin selama bertahun-tahun PPKM diberlakukan itu salah satunya. Sekarang PPKM sudah terbuka. Kemudian dulu kemarin waktu pas ketika corona, border untuk Koreanya pun belum terbuka. Sekarang juga sudah terbuka. Artinya hambatan-hambatan, rintangan-rintangan untuk masuk Korea itu sedikit demi sedikit sudah mulai kebuka. Nah ini informasi yang sangat luar biasa lah. Artinya bagus ya, artinya positif, dimana segala sesuatunya menjadi lebih baik. Sehingga peluang kita untuk bisa menjalankan program Visa E8 ini semakin kesini itu sebenarnya semakin besar, semakin kuat. Nah program Visa E8 ini jadi yang kami perjuangkan oleh tim itu sekarang sudah ada titik sudah masuk ke program di mana kami adalah tim kami harus berkomunikasi, atau tim kami ini harus melakukan hubungan persiapan untuk pengarahan kepada MOU, di mana dari dari perwakilan pemerintahan daerah Korea Selatan dan juga dari Ketua Asosiasi Pengusaha Pertanian Korea itu sudah berkomunikasi dengan tim kami, di mana nanti kami pun dari sini harus mempersiapkan beberapa pemerintahan daerah yang sudah fix akan melakukan kerjasama dengan Korea Selatan. Nah, saya akan jelaskan dulu. Kemarin saya sempat memberitahukan Pemda-Pemda mana saja sih yang akan
yang akan melakukan kerjasama dengan Korea Selatan ini gitu kan. Salah satunya adalah Lombok Timur, Lombok Barat, kemudian Ponorogo, kemudian juga Kabupaten Brebes ya, Kabupaten Brebes, kemudian Kabupaten Tegal, kemudian Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Kabupaten Bandung Barat. Nah, dari beberapa Pemda itu sekarang dipilih itu kurang lebih 4 yang fix akan mempersiapkan secara apa yang sudah jelas lah, yang sudah jelas dari sekian beberapa Pemda itu akan ada 4 Pemda dulu yang akan diambil. Salah satunya adalah Lombok Barat, Lombok Timur, Ponorogo, kemudian juga Kabupaten Brebes. Itu sekarang fixnya ya. Karena proses Bandung Barat dan Kabupaten Tasikmalaya pasti dalam by proses. Nah, sekarang Korea meminta dari pihak Korea agar apa yang dilakukan sekarang itu adalah memberikan surat minat, membikin surat minat ya, membikin surat minat dari pemerintahan daerah Indonesia dikirim ke Korea Selatan. Nah, itu. Jadi surat minat ini sekarang yang lagi kami lakukan adalah lagi mempersiapkan yang namanya surat minat dari Pemda yang ada di Indonesia yang akan ditujukan ke pemerintahan daerah yang ada di Korea. Jadi perjalanan program PISA 8 itu baru sampai sini nih, ya kan? Nah, targetnya dalam minggu ini surat minat itu nanti kalau surat minat ini udah ada, mungkin saya bisa lihat atau share ya untuk rekan-rekan semua. Surat minat ini nanti dikirim ke Korea Selatan, nanti dari Korea Selatan akan datang langsung ke Indonesia. Jadi yang kemarin kenapa sih orang Korea ini masih belum datang gitu kan? Karena kemarin itu masih proses penentuan Pemda, pengaksesian Pemda, dan begitu Pemdanya oke, baru surat minatnya dibikin dan surat minatnya dikirim ke Korea, barulah orang Korea akan datang ke sini. Nah, tujuan orang Korea datang ke sini apa? Yaitu mempersiapkan segala sesuatunya dari A sampai Z untuk melaksanakan MOU. Di mana isi MOU itu bukan hanya khusus ketenaga kerjaan, tetapi di dalamnya adalah ekonomi, sosial, budaya ya, kemudian ketenaga kerjaan dan juga investasi gitu. Jadi program PISA E8 itu ada di MOU itu. Setelah MOU ini terjalin, maka PISA E8 itu bisa berjalan. Ya, tetapi tetap harus ada izin dari pemerintahan pusat, di mana sekarang adalah Kemenaker, BP2MI, kemudian Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Korea Selatan. Dan itu sudah kami persiapkan gitu kan sama tim. Di mana begitu orang Korea Selatan datang ke sini, MU-nya persiapkan segala sesuatunya, tinggal tanda tangan, nanti baru pihak orang Korea sendiri yang akan mendatangi lembaga-lembaga terkait yang tadi yang saya jelaskan. Seperti itu. Begitu itu ada izin dari pemerintah, MOU-nya tinggal ditandatangan, sudah semuanya berjalan. Itu seperti itu sekarang. Nah, kemudian program PISA E8 ini sekarang ada sebenarnya 3 Pemda yang dikondisikan dari pemerintahan daerah di Korea Selatan, dan job sampai hari ini itu masih aman di angka 700 kuota nih untuk rekan-rekan semua nih, masih aman nih. Tetapi sudah ada deadline, seandainya bulan 5 masih nggak bisa direalisasikan gitu kan misalnya. Ya itu katanya dari kemarin sih Korea mau dikasih ke Filipina karena di Filipina tidak ada masalah. Ya. Makanya tetapi ini adalah pilihan terakhir karena Korea sendiri pun mengharapkan untuk kuota yang 700 ini adalah diisi oleh Indonesia. Seperti itu. Oke, mohon maaf ya, ini saya sambil minum ya. Kebetulan saya posisinya lagi di luar, soalnya dari tadi hujan terus. Nah, sekarang jadi program PISA E8 ini ya alhamdulillah ya buat rekan-rekan semua, jangan berkecil hati gitu kan. Semuanya insya Allah kita semuanya punya harapan besar untuk bisa masuk Korea dengan program PISA E8 ya. Kenapa? Karena sampai sejauh ini pemerintahan pun tidak memberikan statement melarang PISA E8 itu, enggak sama sekali. Peluangnya sangat besar. Tinggal nanti setelah direkomendasikan ya semuanya akan berjalan. Dan balik lagi ya ke pertanyaan rekan-rekan semua gitu kan. Kadang kalau bicara tentang PISA E8 ini ya Sam kapan sih MOU, kapan terbang gitu, kapan berangkat gitu kan. Ya Sam juga bicara hari ini masih belum bisa berubah ya.
Artinya saya belum bisa menjanjikan pasti kampean terbang bulan 5, bulan 6, bulan 7. Masih belum bisa kalau bicara hari ini. Terus gini, oke Sam, persentasenya peluang program PISA 8 ini bisa berjalan di Indonesia berapa persen? Kalau itu bisa Sam jawab buat rekan-rekan semua. Ya. Kalau peluang program PISA 8 ini bisa dijalankan, itu menurut Sam hasil analisa dari tim semuanya itu adalah 99,9% bisa berjalannya ini program. Tetapi Sam, waktunya kapan? Nah, kalau bicara waktu kapan, kita sekarang udah aja deh. Korea saja sudah minta jangan bulan 5 gitu kan. Bulan 5 ini orang bener-bener MOU harus sudah terrealisasi, harus sudah ditandatangan sebelum maksimalnya bulan 5. Karena kalau bulan 5 ini tidak ada tangan, mungkin kan ini kan nanti efeknya kuota itu akan lari ke Filipina dan juga kita harus cari lagi kuota baru gitu, seperti itu. Makanya di sini kita tidak main-main. Dalam waktu 2 bulan ini, apapun yang terjadi lah, kalau kita bisa boleh maksa-maksa deh, kita minta sih sama Allah gitu ya. Ya Allah, ya udahlah, wajib deh PISA E8 ini terrealisasi, MOU-nya harus berjalan, harus terjadi gitu di bulan ini gitu. Karena Sam juga sendiri ya rekan-rekan kan posisi menunggu saja. Itu udah kebayang stresnya gimana gitu. Apalagi Sam dengan tim yang menjalankannya gitu ya. Dimana apalagi kalau besok lusa orang Korea datang gitu kan ke sini, itu kan PR besar buat kami gitu kan. Nah ini orang Korea ini mau tidur di mana kan gitu kan, mau berapa hari di Indonesia, harus diantar-antar kemana, belum buat tiketnya segala macam. Rekan-rekan paham lah berapa biaya operasional yang harus kita persiapkan gitu kan. Karena ada itu katanya kemarin sih minimal 3 orang yang akan hadir. 3 orang dari pihak Korea Selatan yang akan datang ke Indonesia. Artinya 3 orang ini kan harus difasilitasi oleh tim kami, di mana schedule di Indonesia ini sangat padat. Dari mulai Lombok Timur, Lombok Barat, itu semua Pemda kan harus face to face ketemu dengan orang Koreanya. Beberapa Pemda belum, nanti kita berakhir di pemerintahan pusat di Jakarta gitu kan. Nah itu semuanya juga butuh biaya. Kata siapa gratis? Nggak ada yang gratis zaman sekarang. Jangan. Tapi insya Allah kami tidak akan memberatkan buat rekan-rekan semua. Yang penting bantu doa lah ya. Nah, terus jadi kesimpulannya gimana Sam? Kesimpulannya, bicara hari ini peluang untuk bisa terrealisasinya program PISA E8 itu 99,9% peluangnya ya. Kapan? Nah kalau bicara kapan, mohon maaf, Sam tidak bisa menjanjikan kapan. Tetapi kan gambarannya sangat jelas lah. Kalau rekan-rekan ini smart gitu kan, apa yang Sam sampaikan hari ini, ya udah bisa. Karena Sam itu nggak mau, Sam asal ngomong, udah dijamin bulan 5, gila nanti begitu tidak terjadi atau ada faktor X di lapangan, ketika teknis ada masalah, nanti kan Sam dikejar-kejar dong, gitu kan. Nah Sam nggak seperti itu gitu kan. Cuman sekarang buat rekan-rekan silakan, rekan-rekan udah bisa memberikan mengambil kesimpulan lah berapa persen sih, kapan gitu bisa terrealisasinya ini program. Yang jelas kalau Sam sendiri berharap secepatnya bila perlu besok itu udah MOU gitu kan, seperti itu. Oke, mungkin itu ya yang harus dipahami itu. Pertama, sekarang situasi dan kondisi untuk masuk Korea itu tidak mudah. Satu-satunya pintu yang paling hebat itu adalah program G2G sekarang tidak berjalan. Itu satu. Keduanya, satu-satunya program yang berjalan hari ini adalah hanya di fishing untuk bisa masuk Korea Selatan dengan menggunakan visa kerja atau visa resmi. Nah terus sekarang juga saya mau menyampaikan dari semua kandidat LPK era ini untuk program PISA E8 kan mungkin kan dengan berbagai macam keinginan atau ada terjadi perubahan karena emang sudah lama ya kan, apakah mau gimana sekarang saya mau memberi informasi secara resmi hasil meeting dari LPK RI Indonesia untuk program PISA E8 ini buat rekan-rekan semua. Jadi rekan-rekan tolong bener-bener jangan salah sampai ambil keputusan itu. Kenapa? Karena ini saya akan sampaikan informasi yang harus rekan-rekan pahami semua gitu. Pertama, bagi siapapun yang mau mengundurkan diri dari program ini dikarenakan karena berbagai macam alasan gitu kan,
atau mungkin karena saya sudah proses nih di pekerjaan lain, saya udah punya pekerjaan lain yang jauh lebih baik gitu kan, atau saya mungkin tidak terlalu berharap lah banyak gitu kan, misalnya gitu kan, apapun itu silakan. Untuk siapapun yang mau mengundurkan diri, itu silahkan surat pengunduran diri ya dibikin secepatnya, ditunggu di LPK RI dari mulai tanggal 21 Maret 22 sampai tanggal 31 Maret 22, artinya hari Senin besok ya. Jadi tanggal 21 Maret sampai tanggal 22 itu harus ada secara resmi surat pengunduran diri. Nah, jadi yang mau maju monggo, alhamdulillah silakan. Berarti peluang untuk masih ke Korea itu masih terbuka lebar. Biarpun saya belum bisa memastikan when kapan gitu kan, kapan. Yang keduanya jadi yang untuk mengundurkan diri ini adalah mulai untuk membuat surat pengunduran diri secara resmi yang dikirim ke LPK melalui nanti Pak Fikri ya, ke admin ya. Itu dari mulai tanggal 21 Maret ditutup sampai tanggal 31 Maret untuk yang pengunduran diri. Nah, kemudian begitu sudah surat pengunduran itu diterima di LPK dan sudah ditandatangan secara resmi oleh rekan-rekan semua, maka mohon maaf ini sebenarnya agak berat, tapi mau gimana lagi ya. Maka yang mengundurkan diri itu tidak bisa melakukan daftar ulang. Nah, kenapa tidak bisa melakukan daftar ulang? Alasannya ada ya. Karena kuota PISA E8 ini juga terbatas, itu satu. Dan yang kedua, peminat yang menunggu PISA E8 ini sangat tinggi. Artinya ada ribuan orang di sana nih yang lagi ngantri ngikuti sampean sebenarnya. Cuman mereka kan nggak mau ambil resiko lah, nonton dulu lah istilahnya gitu kan. Begitu ada langsung jebret. Cuman mohon maaf, kami juga ada LPK yang sudah terkoneksi dengan LPK RI ini. Kami udah hitung ya, ada 800 yang sudah tercatat sekarang yang siap mengikuti program PISA E8. Begitu ini PISA E8 tanda tangan, yang 800 ini langsung terkoneksi. Ya, karena kami juga kan antar LPK masalahnya, kerjasamanya. Jadi bukan dengan kandidatnya, cuman ada LPK yang satu LPK dia punya ada yang 30, ada yang 50, ada yang sampai 200, maaf ya. Ada yang sampai 200 satu LPK gitu kan, punya CPMI yang siap menggabung untuk dengan RI untuk menjalankan program PISA 8. Jadi ketika rekan-rekan mengundurkan diri, ya sudah, artinya tidak ada kesempatan kedua untuk melakukan daftar ulang untuk ikut lagi di program ini, karena hanya dengan hitungan hari pun 1-2 hari begitu ini MOU terdatangan, semua orang itu akan datang langsung ke RI seperti itu. Nah, ini juga yang harus dipertimbangkan semua rekan-rekan. Nah, kemudian jadi dari mulai untuk pengunduran ini ditutup sampai tanggal 31. Nah, terus setelah tanggal 31 yang lanjut gimana? Yang lanjut bukan tidak bisa mengundurkan diri, tidak bisa mengundurkan diri sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi batas waktunya kapan? Batas waktunya yaitu ketika program ini berjalan ya, atau sebaliknya program ini dilarang secara resmi oleh pemerintah. Sudah. Artinya selama program ini diperjuangkan, nah yang sudah terdaftar di LPK RI yang sudah punya kuota itu sudah tidak bisa lagi mengundurkan diri. Nah, adapun nanti ketika program ini berjalan, ya barulah mau kalau nggak jadi berangkat ya bilahkan mengundurkan diri. Tetapi kalau seandainya program ini berjalan, ya sudah berjalan. Nah, tetapi kalau program ini berjalan dan ternyata mengundurkan diri, kuota sampean itu bisa dikasih ke orang dengan ada pengembalian secara utuh untuk biaya pendidikan. Nah, ini yang harus dipahami nih. Kalian berapa sih mengeluarkan biaya pendidikan? 5 juta misalnya, ke LPK RI 5 juta. Suatu saat program ini berjalan, tetapi karena ada kendala nih sampai tidak mengikuti program ini, itu kuota itu silakan akan kami bantu untuk dikasih ke orang, di mana uang pendidikan yang rekan-rekan semua dibalikan lagi secara utuh. Jadi tidak ada kerugian untuk biaya pendidikan, tidak ada kerugian. Oh, mohon maaf ya, ini jangan salah pikir ya, ini kopi buat rekan-rekan, kopi biar seger, biar fresh gitu. Untuk masalah program PISA E8 ini biar seger ya, nggak apa-apa ya, santai ya rekan-rekan semua. Nah, jadi buat rekan-rekan semua, setelah tanggal 31 Maret yang lanjut, berarti itu lanjut sampai titik akhir.
titik akhirnya apa? Diizinkan ataupun tidak diizinkan oleh pemerintah secara resmi gitu ya, seperti itu. Jadi LPK tidak akan menerima lagi yang namanya pengunduran diri. Tetapi ketika ada pengunduran diri dan kuotanya dikasih ke orang dan ketika program ini berjalan, maka rekan-rekan tidak akan rugi karena yang namanya biaya pendidikan itu bisa dibantu sama LPK untuk dikembalikan secara utuh karena kuota dikasihkan ke orang lain. Seperti itu. Nah, terus untuk yang mengundurkan diri sesuai dengan surat kesepakatan bersama ya, besarnya untuk cashback atau uang yang akan dikembalikan untuk siapapun yang mengundurkan diri adalah 25% dari uang yang masuk ke LPK. Ya, berarti 1,5 juta lah. Kalau full nih, kalau sampean nggak punya tunggakan, berarti dibalikin 1,5 juta. Nah, tidak semua kandidat full. Sampai hari ini ada beberapa kandidat yang pembayarannya belum selesai. Bahkan ada yang sangat minim sekali gitu kan. Tapi tetap saya hargai, nggak apa-apa lah. Kuotanya tetap dia pegang kok gitu kan, siapapun itu. Tetapi kan artinya ketika dia mengundurkan diri, ya nggak bisa lah dibalikin uang secara keseluruhan atau gimana. Tapi 25% dari uang yang masuk ke LPK itu sendiri ya. Nah kemudian bagi yang tidak mengikuti pembelajaran, nah itu ada cashback sebesar Rp500.000. Cashback itu akan dikembalikan setelah program berjalan ya. Jadi cashbacknya itu dikembalikan setelah program berjalan. Jadi gini maksudnya, program ini berjalan, si orang-orang yang kandidat yang tidak mengikuti pembelajaran dia akan dapat dong 500.000 gitu. Tapi kalau seandainya saya mengundurkan diri dan ikut belajar, berarti dia akan dapat 25% plus cashback yang tidak belajar, kan seperti itu ya. Cuman kalau yang lanjut cashbacknya nanti dikasih setelah MOU ditandatangani, baru ada cashback keluar. Itu 500.000 ya. Karena ada beberapa rekan terutama yang ex Korea Selatan itu ya tidak ikut belajar gitu kan. Tapi tetap kan biaya operasional kita kan LPK tetap keluar, baju, buku segala macam kan tetap dikasih. Cuman kan dia tidak mengikuti belajar. Artinya ada kebijakan juga dari pihak LPK lah. Itu kan sebesar 500.000. Nah, jadi tadi ya bagi yang melanjutkan program PISA 8 tidak diperkenankan mengundurkan diri sampai program ini diberikan izin atau dilarang oleh pemerintah secara resmi. Itu yang harus dipahami. Kemudian seandainya program PISA 8 ini tidak berjalan dikarenakan adanya pelarangan secara resmi dari pemerintah, maka biaya pendidikan akan dikembalikan 25% dari uang yang masuk ke LPSA kepada seluruh kandidat. Artinya kalau program ini dijebret ketuk palu nih sama pemerintah, selesai, tidak bisa dijalankan, berarti LPK harus memberikan cashback pada seluruh kandidat sebesar 25% dari biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh rekan-rekan semua. Nah kemudian pengembalian pengunduran diri atau cashback yang 25% itu akan dibayarkan selambat-lambatnya 1 bulan setelah pengunduran diri. Surat pengunduran diri itu diterima oleh LPK ya, di-ACC oleh LPK ya kan. Sudah, berarti nanti tidak lebih dari 1 bulan dari pengunduran diri ya sudah, nanti kita akan selesaikan semuanya. Nah sekarang seperti ini, saya mau bicara lagi sama rekan-rekan, tolong jangan sampai salah ambil keputusan. Kenapa? Sampai mengundurkan diri hari ini, berarti pintu Korea sudah tertutup untuk program PISA 8. Kalau program yang lain ya monggo, kan itu mah beda jalur, mau G2G kayak mau fishing kayak ya monggo. Yang ini yang program PISA 8. Karena program PISA 8 kalau berjalan, maaf, linknya ada di kami. Seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia kami akan terkoneksi. Ya, karena tim kami lah yang akan memulai program PISA 8. Dimana nanti setelah berjalan juga ada beberapa Pemda lagi nanti yang akan menyusul. Artinya data sampean ini ya kami akan tahu kan gitu. Wah kemarin kan lewat LPK era ini, siapa tahu nanti kita daftar pakai LPK lain lah gitu kan, masuk lagi ke PISA 8. Nah itu pasti akan tetap akan terketahui lah, akan diketahui gitu kan oleh pihak kami gitu. Nah jadi buat rekan-rekan sendiri, bukan berarti saya mau gimana ya, sekarang ginilah, sederhana aja lah, kita udah berjuang, kita udah mati-matian, kita udah nunggu lama
Ya. Begitu besok lusa ini terrealisasi dan ternyata kita sudah mengundurkan diri, berarti kan selesai sudah. Ibaratkan kayak lagi menggali emas. Ada 2 orang nih lagi menggali emas, semua berlajin menggali. Nah padahal emas itu udah tinggal 1 meter lagi nih kedalamannya. Nah tapi yang ini udah patah semangat gitu kan, udah putus asa, ya akhirnya dia apa balik. Coba apa yang akan dia dapatkan? Tangan hampa, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau orang yang rajin lagi itu 1 meter lagi, dia gali terus, akhirnya apa yang terjadi? Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Sama dengan program Pisah 8 ini. Rekan-rekan sudah berjuang, sudah berusaha, sudah mengeluarkan pengorbanan yang luar biasa, sudah belajar dan finansial terutama gitu kan. Nah sekarang tiba-tiba mau mengundurkan diri hanya mengharapkan uang 1,5 juta gitu kan. Ya sayang itu tertutup sudah. Tetapi kalau sampean kalian rekan-rekan semua lanjut, pertama peluang Pisah 8, peluang untuk Korea itu selalu terbuka. Artinya harapan untuk bisa terbang itu masih sangat besar. Dan keduanya, kalaupun emang ini sampai tidak berjalan, ya tetap aja kan nanti uang cashback 1,5 juta atau 25% dari biaya pendidikan itu akan dikembalikan kok untuk semuanya, gitu kan? Ya kan? Kalau seandainya pemerintah benar-benar melarang secara resmi gitu. Tapi saya yakin gitu. Saya yakin banget gitu kan. 90% gak bakalan. Peluangnya sangat besar. Justru ironis kalau Indonesia di saat pasca pandemi dengan tingkat pengangguran yang sudah 2 kali lipat, ekonomi semakin sulit, lapangan pekerjaan semakin sulit, tiba-tiba ada program sehebat ini tidak bisa dijalankan. Cuman ya Sam, tapi kan kenapa sampai hari ini kok susah banget? Nah banyak faktor lah, banyak faktor birokrasi nih, bicara politik. Saya nggak bisa ngejelasin politik di sini ya, karena saya juga sebenarnya nggak ngerti, bukan orang politik. Cuman kita paham lah sedikit lah tentang politik di Indonesia itu seperti apa. Jadi untuk menjalankan sebuah program, apalagi ini antar negara gitu kan, ternyata tidak semudah itu. Tapi saya sekali lagi mohon buat rekan-rekan semua, pertimbangkan lagi. Kalau mau udah bener-bener bulat, saya mau udah masa bodoh dengan Pisah 8, pokoknya saya mau jalur baru, yaitu mah hak rekan-rekan semua. Tetapi saya juga di sekarang juga masih belum pastilah, orang nasib saya juga nggak jelas, biarpun ini kerja gajinya kecil, ya tetaplah harapan Pisah 8, ya sudah, jalankan aja udah. Toh sampai sejauh ini kami tidak pernah meminta bantuan finansial buat rekan-rekan semua. Bahkan tagihan-tagihan yang Pisah 8 itu yang masih jumlahnya sangat besar, sampai hari ini pun saya juga nggak memaksa-maksa gitu kan. Sampai hari ini enggak, karena kenapa? Ya kami tahu keadaan, kami tahu tentang keadaan rekan-rekan semua. Makanya sekarang apa sih? Ya udah sekarang balik lagi ke rekan-rekan semua. Bila perlu nih, saya arahkan istikharah. Coba minta petunjuk sama yang di atas, sama Allah. Kalau saya udah yakin Pisah 8 berjalan, buat saya pribadi ya, Pisah 8 ini pasti akan berjalan. Gitu buat saya pribadi nih, gitu kan. Ya sekarang rekan-rekan terserah. Karena saya sendiri kayaknya ikut membantu memperjuangkan, mengikuti perjuangan bagaimana alur dan prosesnya Pisah 8 ini. Kalau buat pribadi saya sendiri mah udah deh, yakin banget kalau program ini bakal berjalan. Tapi untuk rekan-rekan ya balik lagi monggo. Bicara waktu saya jujur aja, saya nggak bisa memastikan karena saya juga bukan Tuhan. Tapi kalau secara alam syariat, harapannya sangat luar biasa. Bahkan minggu ini surat minat dibikin, dikirim ke Korea, pihak Korea datang, disitulah peluang untuk bernegosiasi dengan pemerintahan pusat akan terbuka lebar. Karena dari Korea langsung, seperti itu. Ya. Dan ini semoga bisa direalisasikan secepatnya. Oke, mungkin sekarang rekan-rekan bisa pahami ya. Jadi tolong kalau nonton video Sam ini ya tentang penjelasan ini jangan diputus-putus. Jadi dari pertama sampai akhir itu dipahami lah gitu ya, biar paham. Jadi nanti nggak salah ngambil keputusan. Nah, cuman sekarang kebetulan Sam juga kenapa hari Minggu bikin video ini karena besok alhamdulillah ya atas doa rekan-rekan semua, teman kita 6 orang nih. Ya, 6 orang besok saya antar ke Jakarta untuk persiapan terbang ke New Zealand tanggal 25. Closing visanya tanggal 20. Besok udah rilis tiket, kemudian tanggal 22 laporan ke embassy untuk closing visa, dan tanggal 25 terbang. Ya minta doanya buat rekan-rekan. Dan ini dari program Pisah 8. Alhamdulillah ada 6 orang. Kalau untuk dari ke Taiwan sih udah puluhan orang ya yang dari Pisah 8 untuk Taiwan. Nah, untuk rekan-rekan yang lainnya monggo. Kalau untuk Taiwan masih terbuka, kalau New Zealand udah nggak bisa, udah tertutup, belum ada job baru. Nah, tetapi untuk program Pisah 8
Kalau kalian yakin sama diri kalian sendiri bahwa bisa program ini akan berjalan, sudah jalankan saja. Bismillah aja. Aktivitas aja seperti biasa di rumah, seperti apapun, coba survival deh. Sambil biarin, anggap aja ini investasi. Anggap aja ini nabung. Anggap aja ini program PISA 8 ini adalah sesuatu yang telah diperjuangkan, yang besok lusa pasti akan panen gitu. Pasti akan menghasilkan kan gitu. Nah, jadi Sam juga mohon maaf sebesar-besarnya dari LPK IRA Indonesia dan tim dari program PISA 8 belum bisa memberikan yang terbaik buat rekan-rekan semua. Tetapi tetap Sam dan tim akan selalu berjuang sampai titik darah penghabisan untuk bisa merealisasikan program ini di Indonesia. Bukan hanya untuk rekan-rekan semua, tetapi untuk seluruh CPMI di seluruh Indonesia. Karena data yang sampai hari ini itu ternyata lebih dari 1 juta orang mengharapkan untuk kerja di Korea Selatan. Lebih dari 1 juta orang CPMI yang berharap bisa kerja di Korea Selatan dengan gaji 23,5 juta rupiah di bidang apapun. Ternyata fishing pun yang kuotanya cuma 800 per tahun, tetap aja banyak yang ambil. Padahal itu fishing itu resikonya bener-bener nyawa. Ya, resikonya bener-bener orang yang harus bener-bener jiwa pelaut lah untuk bisa kerja di fishingnya. Dan gajinya juga ya lebih besar kayaknya di PISA 8 ini gitu. Ya, dan resiko kinerjanya segala macam berat lah kalau bicara fishing ya. Hanya Sam juga tidak terlalu menyarankan lah untuk rekan-rekan untuk masuk fishing ya, kecuali kalau mental kalian itu udah bener-bener mental baja gitu, untuk kerja di Korea Selatan. Oke, mungkin itu yang bisa Sam sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian untuk info selanjutnya, insya Allah nanti akan selalu Sam update deh. Kalau emang udah waktunya untuk update, waktunya untuk disampaikan buat rekan-rekan, pasti Sam share di grup. Termasuk nanti setelah surat minat terjadi dan sudah dikirim ke Korea, udah ada respon, nanti Sam akan share lagi ke rekan-rekan. Kemudian kapan nanti jadwal orang Korea datang ke Indonesia, Sam juga akan share ke rekan-rekan. Dan satu kali lagi Sam akan ini juga ada bentuk dalam tulisan, nanti di-share ya di grup. Oke, ini isinya seperti ini. Assalamualaikum, selamat siang. Sekedar menyampaikan bagi siapa saja yang mengundurkan diri, surat pengunduran diri akan kami terima dan mulai kami proses dari hari Senin 21 Maret 2022 sampai 31 Maret 2022. 2. Bagi yang mengundurkan diri tidak bisa daftar ulang lagi program PISA 8 karena kuota terbatas dan peminatnya cukup tinggi. Yang ketiga, besarnya pengembalian pengunduran diri adalah 25% dari uang pendidikan yang masuk ke LPK. Keempat, bagi yang tidak mengikuti pembelajaran ada cashback sebesar 500.000 dengan catatan tidak ada tunggakan biaya pendidikan. Dan yang kelima, bagi yang melanjutkan program PISA 8 tidak diperkenankan mengundurkan diri sampai program ini diberikan izin atau dilarang oleh pemerintah secara resmi. Yang keenam, seandainya program PISA 8 ini tidak berjalan dikarenakan adanya pelarangan secara resmi dari pemerintah, maka biaya pendidikan akan dikembalikan 25% dari uang yang masuk ke LPK kepada seluruh kandidat. Dan yang ketujuh, pengembalian pengunduran diri akan dibayarkan selambat-lambatnya 1 bulan setelah surat pengunduran diri diterima oleh LPK. Nah, peluang program PISA 8 ini masih tinggi karena tim kami terus berjuang dalam rangka mensukseskan program PISA 8 di Indonesia. Bahkan perwakilan dari pemerintahan daerah Korea dan Ketua Asosiasi Pengusaha Pertanian Korea akan secepatnya datang Indonesia. Oke. Nah, jadi itu tolong sekarang silakan dipahami oleh rekan-rekan. Bila perlu saya kasih istiharo, jangan sampai salah ambil keputusan. Takutnya sekarang mengundurkan diri, besok terrealisasi, orang lain terbang, sampai nggak bisa apa-apa. Itu pertimbangkan lagi ya. Oke, mungkin untuk saat ini dari Sam mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sam selalu semangat ya memperjuangkan program ini. Makanya rekan-rekan juga harus semangat. Udah, jangan kepalang, sabar. Bismillah aja. Semuanya akan baik-baik aja dan semuanya pasti akan terrealisasi atas izin Allah. Nggak ada yang nggak mungkin atas izin Allah ya. Yang penting tetap kita berusaha gitu kan, dan jangan pernah berhenti untuk berusaha. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga rekan-rekan semua selalu sehat, ada lindungan Allah, dilimpahkan rezeki, diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran segala sesuatunya. Semoga program PISA 8 yang kita impikan selama ini bisa terrealisasi dalam waktu secepat-cepatnya atas izin Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.